Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, jumpa lagi dalam program 100 Hari Berdoa Gereja Mahasiswa yang ke-7 sedunia. Kita berada pada pertemuan yang ke-10 saat ini. Sebelum kita berdoa kepada Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa, mari berdoa. Terima kasih Bapa, waktu yang indah Kau berikan bagi kami. Saat ini kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, pembahasan kita pada saat ini berjudul Hidden in His Tabernacle. Bersembunyi di kemah sucinya. Ayat kita diambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Namun saudara, saya rindu untuk mungkin membaca dari versi bahasa Inggrisnya di dalam King James Version. Dikatakan di sana seperti ini. For in the time of trouble, he shall hide me in his pavilion. In the secret of his tabernacle shall he hide me, he shall set me upon a rock. Saudaraku yang kekasih, kita perhatikan bagian awal dari ayat ini mengatakan for in the time of trouble. Di saat atau di waktu kita menghadapi kesulitan, kesusahan, dan kesukaran. Saudara, kalau kita melihat ayat ini sangat cocok dengan situasi kita saat ini. Kesulitan, kesusahan, penderitaan terjadi di seluruh dunia. Saat pandemi COVID-19 menyerang sejak bulan Desember ketika itu berawal di Wuhan dan seterusnya menyebar ke Eropa, ke Asia, ke Amerika, bahkan ke seluruh dunia. Sudah hampir 200 negara saat ini. Saat ini dunia dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, dan dalam keadaan sukar. Saya melihat tadi saudara di televisi bahwa sudah ada kurang lebih 50.000 sekian yang meninggal dunia oleh karena pandemi COVID-19 ini. Benar saudara, ayat ini mengatakan bahwa for in the time of trouble in our life, kita berada pada situasi yang sulit saat ini. Kita berada pada situasi yang sukar saat ini. Saya coba melihat di dalam tulisan dari penulis Kristen yaitu Nyonya Ellen G. White di dalam buku Peristiwa-peristiwa Akhir Zaman nomor 14 atau halaman 14 alinea 1, 2, dan 3. Di sana dia menuliskan seperti ini. Setan bekerja di udara. Dia meracuni atmosfer sehingga disinilah kita bergantung kepada Allah demi hidup kita. Yakni kehidupan kita yang sekarang maupun yang akan datang. Dan karena kita berada pada keadaan seperti ini, maka kita perlu waspada, berserah sepenuhnya, bertobat sepenuhnya, mengabdi sepenuhnya kepada Allah. Saudaraku yang kekasih, dalam keadaan sulit, maka lewat kutipan ini mengatakan bahwa kita perlu waspada. Benar saudara, kita di karantina, ya, negara-negara lockdown. Ada provinsi yang lockdown, bahkan desa-desa tertentu juga sudah lockdown. Dan ini menjadi satu bagian bagi kita adalah waspada saudara. Karena ini yang harus kita lakukan. Kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menyikapi situasi ini. Sehingga kita perlu waspada, mendukung program pemerintah lebih baik di rumah saja untuk beberapa saat ini. Dan ini sudah dituliskan oleh Ellen G. White, ya, pada tahun 1897 atau 123 tahun yang lalu. Saat kita akan menghadapi situasi sulit, maka kita perlu waspada. Apa yang kedua saudara? Berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Yang ketiga paling penting, bertobat sepenuhnya. Dan yang keempat adalah mengabdi kepada Allah. Di alinea yang kedua dituliskan begini saudara. Bukan saja kehidupan tumbuh-tumbuhan yang terpengaruh, tetapi juga manusia menderita karena serangan wabah. Waduh, ini sepertinya memang benar-benar terjadi dan sedang terjadi. Manusia menderita karena serangan wabah. Tetapi
Di sini dituliskan, ini hanya sebagian kecil saja dari apa yang akan terjadi dalam waktu dekat. Ini hanyalah bagian kecil dari apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Dan terus, di dalam kutipan ini mengatakan, bala kelaparan akan meningkat, wabah penyakit akan membunuh ribuan orang. Saudara yang kekasih, saat membaca kutipan ini, saya mulai merenungkan bahwa benar, kita memang sudah berada di penghujung sejarah dunia ini. Ketika wabah terjadi, ribuan orang akan mati. Dan benar, sudah kurang lebih 50-an ribu sekian, sudah masuk ke 51 ribu yang meninggal. Saya lihat kemarin di Amerika Serikat 1.400-an. Bersyukur di Eropa sudah semakin menurun dan semakin menurun. Bahkan di negara kita pun sudah makin menurun untuk tingkat kematiannya. Kita doakan saudara-saudara. Tetapi inilah yang harus dialami oleh kita sebagai orang-orang percaya. Lanjut dituliskan seperti ini. Bahaya dari kuasa luar dan perbuatan setan dari dalam sedang berada di sekitar kita. Namun kutipan ini memberikan satu jaminan. Tetapi kuasa Allah yang menahannya kini sedang berlaku. Ada saat di mana Tuhan akan menolong kita untuk memberikan keluputan dalam situasi seperti ini. Puji Tuhan, saudara. Kita memang berada di masa yang sukar. For in the time of trouble, he shall hide me in his pavilion. Ya. Di saat yang sukar, di saat yang sulit, di saat yang penuh kesusahan, Raja Daud berkata, dia akan menyembunyikan kita di pondoknya. Dan dia akan lindungi kita. Bahkan he shall set me upon a rock. Dia akan mengangkat kita ke atas gunung batu. Yaitu janji perlindungan, keselamatan yang berasal daripada Tuhan itu sendiri. Saudaraku yang kekasih, di dalam buku Patriarch and Prophets, di sana dituliskan seperti ini. Tuhan akan melakukan hal-hal besar bagi mereka yang percaya kepadanya. Alasan mengapa umatnya yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan yang lebih besar adalah karena mereka sangat percaya pada kebijaksanaan mereka sendiri. Masa bodoh saudara-saudara. Percaya pada kebijaksanaan sendiri tanpa melihat satu kekuatan dan kebutuhan yang terbesar yang Tuhan siapkan. Selanjutnya, dan tidak memberi Tuhan kesempatan untuk mengungkapkan kuasanya demi mereka. Dia akan membantu anak-anaknya yang percaya dalam setiap keadaan darurat jika mereka akan menaruh seluruh kepercayaan mereka kepadanya dan dengan setia mentaatinya. Puji Tuhan saudara. Kiranya lewat renungan pada saat ini boleh menolong kita dalam keadaan sukar, dalam keadaan sulit, bahwa Tuhan akan menolong kita. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Adalah jaminan Tuhan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Adalah doa dan harapan kita pada saat ini. Saya berdoa nama Yesus. Amin. Saudaraku yang kekasih, kita akan datang pada doa saat ini. Kembali ada 5 pokok doa yang kita akan doakan. Saudara, yang pertama kita akan doakan anggota-anggota gereja di negara Fiji yang mencari cahaya bahkan di tengah-tengah dunia yang kacau. Mereka membutuhkan perlindungan Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua kita berdoa untuk stasiun Hope Channel kita, ya, yang ada di Kepulauan Fiji, boleh menjadi platform media terpercaya di sana dan boleh menjadi berkat untuk masyarakat yang ada di Fiji. Kemudian yang ketiga kita berdoa saudara untuk seluruh misionari, pelajar-pelajar, mahasiswa yang berada di seluruh dunia yang menghadapi situasi sehubungan dengan COVID-19 di mana mereka terpisah dengan orang tua. Saat ini mereka sementara berkuliah di luar negeri, ya, di belahan negara-negara yang lain, dan mereka terpisah dengan orang tua dan menghadapi situasi ini. Kita doakan saudara. Yang keempat, kita terus berdoa untuk mereka yang di PHK, kehilangan pekerjaan. Mereka membutuhkan sewa rumah, makanan, dan lain sebagainya. Kita terus doakan saudara. Dan yang kelima, kita terus berdoa untuk saudara-saudara kita di Italia, Prancis, Spanyol, dan Jerman, dan lebih khusus untuk negara-negara Eropa yang telah kehilangan keluarga yang dicintai, agar mereka ditolong
Baik saudara, mari kita mengambil kesempatan yang baik ini untuk berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Janji Tuhan di dalam Mazmur 27 ayat yang kelima, bahwa Tuhan memiliki rancangan yang indah untuk meluputkan kami di tengah-tengah bahaya, kesusahan, dan penderitaan. Bahkan Tuhan akan memberikan jaminan perlindungan dan keselamatan. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk pokok-pokok doa kami pada saat ini. Yang pertama, untuk umat-umat Tuhan yang berada di Fiji, di mana mereka mengalami kesusahan saat ini. Biarlah dalam situasi ini Tuhan akan menolong mereka, akan memberkati dan memberikan kepada mereka berkat-berkat dari surga. Demikian pula Bapa, kami mau berdoa Tuhan untuk Studio Hope Channel yang berada di Fiji. Biarlah itu kan terus berjalan, walaupun situasi tidak menguntungkan saat ini, tetapi biarlah itu boleh menjadi media yang boleh membawakan kabar keselamatan untuk mereka yang berada di Fiji dan sekitarnya. Bapa di sorga, kami mau berdoa saat ini untuk para student, mahasiswa, siswa yang saat ini melanjutkan pendidikan di beberapa negara yang terdampak. Mereka terpisah dengan orang tua. Tentunya mereka membutuhkan perlindungan Tuhan. Biarlah Tuhan akan jaga pelihara mereka, terhindar dari mara bahaya, bahkan bahaya COVID-19 yang bisa akan mengancam akan kehidupan mereka. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk mereka yang kesulitan oleh karena sudah kehilangan pekerjaan, telah di PHK, mereka pun kesusahan untuk mencari makanan. Biarlah Tuhan akan berkati, Tuhan sumber berkat, Tuhan akan siapkan kiranya akan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan cara Tuhan. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk umat-umat-Mu yang berada di Italia, Spanyol, kemudian juga di Jerman dan beberapa negara di Eropa yang terdampak saat ini ya Bapa. Mereka kehilangan orang tua, anak, sanak saudara. Tuhan hiburkan mereka. Bahkan ada yang sementara terdampak saat ini, Tuhan berkati agar Tuhan memberikan pemulihan dan kesembuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan akan campur tangan. Kami bersyukur oleh karena sudah mulai ada penurunan di dalam yang terdampak dengan COVID-19 ini. Kami bersyukur ya Bapa, biarlah dengan cara Tuhan akan menolong sehingga kami boleh menikmati akan kebebasan lagi untuk datang beribadah, berkumpul dengan umat-umat Tuhan di dalam memuji membesarkan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, dengar doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, acara kita saat ini telah selesai. Kita akan jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Tuhan memberkati.